Namaku Ratih, usia 38 tahun. Aku bukan wanita istimewa. Wajahku biasa, tubuhku biasa, hidupku juga biasa. Tapi aku bahagia. Sudah 10 tahun aku menikah dengan Ardi. Lelaki yang dulu menjemputku di bawah hujan dengan satu payung dan 2 mangkok bakso di tangan. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Tak mewah, tapi penuh cerita. Pagi-pagi, aku selalu bangun lebih dulu, menyeduh teh manis kesukaan Ardi. Membangunkan anak kami, Dewi, yang selalu mengeluh soal PR matematika dan menyiapkan bekal sederhana nasi goreng telur. Seperti biasa, semua berjalan dengan ritme yang hangat. Ardi akan keluar kamar mandi dengan rambut basah dan senyum yang selalu membuatku lupa bahwa aku belum sempat menyisir. Dia akan berkata, "Wah, harum banget, ini pasti teh buatan Ratih." Ya, dan aku akan tertawa kecil, pura-pura marah. Kalau bukan aku, siapa lagi? Hantu dapur. Lalu kami akan sarapan bersama, bertiga, dengan suara ayam tetangga dan celoteh Dewi, yang menceritakan hal-hal tak penting dari sekolah. Kadang aku merasa, dunia terlalu indah untuk diganggu. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, aku dan Ardi duduk di teras. Dia merokok, aku membaca buku resep. Kadang kami hanya diam, tapi keheningan itu bukan canggung, justru hangat. Sampai suatu malam, Ardi bilang, "Aku dapat proyek baru dari kantor. Mungkin bakal lebih sibuk." "Ya, tapi demi kamu dan Dewi." Aku mengangguk. Bahagia, aku pikir. Betapa beruntungnya aku punya suami seperti dia. Kami berpelukan malam itu, lama, seolah tak ingin melepaskan. Tapi aku tak tahu, pelukan itu adalah yang terakhir. Sebelum semua berubah, aku tak pernah menyangka rumah kecil yang dulu penuh cinta perlahan akan menjadi tempat yang tak lagi terasa seperti rumah. Tapi saat itu, aku belum tahu apa-apa. Aku masih percaya bahwa semua baik-baik saja. Bahwa pelukan Ardi malam itu adalah bentuk cintanya, bukan pertanda kepergian yang diam-diam sedang ia siapkan. Keesokan harinya, seperti biasa, aku menyiapkan teh manis kesukaannya. 2 sendok gula, sedikit jahe, diseduh dengan air mendidih yang baru kuangkat dari kompor. Aroma khas teh panas mengisi dapur yang belum sempat ku tata ulang sejak Idul Fitri kemarin. Ardi keluar kamar mandi dengan handuk di leher dan rambut masih menetes. Senyum itu masih ada, senyum yang membuatku lupa semua kekurangan kami. "Tehnya harum sekali, kayak kamu," katanya sambil duduk di meja makan. Aku pura-pura merengut. "Yakin bukan teh dari sekretaris baru kamu itu?" Dia tertawa, santai. "Ya, sekretarisku mana bisa bikin teh seenak kamu." Aku ikut tertawa, tapi entah kenapa, di dalam tawa itu ada rasa pahit yang tidak kutahu asalnya. Seperti teh yang terlalu lama disenduh. Setelah sarapan, Ardi pamit dengan ciuman singkat di keningku. Dewi sudah berangkat lebih dulu karena jadwal ekstrakurikuler di sekolah. Dan aku sendiri lagi, dengan teh yang mulai dingin di cangkirku. Hari itu sepi. Aku menyiram tanaman, menyapu teras, lalu duduk di sofa sambil membuka album lama. Foto-foto pernikahan kami, liburan ke Jogja, ulang tahun Dewi yang kelima. Semua terasa seperti kemarin. Padahal, waktu sudah berjalan jauh. Kupandangi foto Ardi yang sedang memelukku dari belakang. Matanya menatapku dengan cinta yang utuh. Rasanya seperti pelukan yang bisa melindungiku dari segala ketakutan di dunia. Tapi sore itu, Ardi pulang lebih lambat dari biasanya. Biasanya jam 5 sudah di rumah. Kali ini hampir jam 8. Ketika kutanya, dia bilang, "Tadi rapat dadakan di kantor. Proyek ini besar. Aku nggak bisa main-main." Aku mengangguk, mencoba mengerti. Aku percaya. Saat itu, aku masih percaya. Malam itu kami tidur seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Biasanya Ardi akan menggenggam tanganku sebelum tidur. Tapi malam itu, dia membelakangi. Dan di tengah malam, aku terbangun sendiri. Kupikir Ardi ke kamar mandi. Tapi tak ada suara air. Aku turun ke dapur dan mendapati dia sedang bicara pelan di teras belakang. Suaranya rendah, tapi aku dengar tawa perempuan menyusup dari ujung telepon. "Aku juga kangen kamu," katanya, sambil tertawa kecil. "Lusa kita ketemu lagi ya, di tempat biasa." Hatiku berhenti berdetak. Sejenak, aku berdiri di ambang pintu. Tak berani bergerak, tak tahu harus marah atau pura-pura tidak dengar. Ardi menyelesaikan teleponnya, lalu masuk kembali ke kamar seolah tak terjadi apa-apa. Aku hanya bisa menatap punggungnya malam itu. Dan untuk pertama kalinya, ranjang kami terasa sempit, dingin, dan asing. Aku tidur dengan mata terbuka malam itu. Seketika, semua terasa berubah. Suara jangkrik terdengar lebih tajam.
Angin dari ventilasi terdengar seperti bisikan. Dan setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum jam yang menancap pelan-pelan di dadaku. Paginya, Aldi bersikap seperti biasa, meneguk teh buatan tanganku sambil membaca pesan-pesan dari ponselnya. Namun kali ini, aku mengamati gerak-geriknya. Lebih tajam, tangannya cepat saat mengetik. Senyumnya muncul sendiri bukan untukku. Aku diam, tapi hatiku sibuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang belum berani kuucapkan. Setelah Aldi berangkat kerja, aku duduk sendiri di ruang makan. Ponselnya sempat tertinggal di meja sebelum ia balik lagi mengambilnya dengan gugup. Tak pernah sebelumnya ia lupa barang sepenting itu. Ada yang disembunyikan, aku yakin. Dan malam itu, jawabannya datang dari tempat yang tak kuduga. Aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku berdiri di sebuah kamar asing. Dindingnya putih, kosong, dan dingin. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Dan seorang perempuan muda berdiri di sana. Wajahnya cantik, terlalu cantik. Bibirnya merah, kulitnya pucat, rambutnya panjang menjuntai sampai pinggang. Tapi yang paling menggangguku adalah senyumnya, senyum penuh kemenangan. Ia berjalan mendekat dan membisikkan satu kalimat di telingaku pelan, tapi menusuk sampai ke dasar hati. Namaku Tari, dan aku akan menggantikanmu. Aku terbangun dengan peluh dingin, nafasku terengah, dan perasaan takut menelusup seperti kabut ke seluruh tubuhku. Aku menggigil, bukan karena udara, tapi karena namanya, Tari. Nama itu seperti gema di kepalaku. Tidak asing, tapi aku tak tahu dari mana. Sampai siang harinya, aku mendengar Aldi berbicara di telepon dengan suara setengah berbisik di balkon belakang. Aku rindu kamu, Tar. Iya. Nanti aku bilang ke Rati harus lembur. Dia pasti percaya. Aku tak sengaja menjatuhkan gelas yang sedang dibersihkan. Suaranya memecah keheningan rumah. Aldi langsung menoleh. Wajahnya pucat. Tadi siapa? Tanyaku dengan suara yang kutahan agar tidak bergetar. Dia diam lama, lalu menjawab dengan tergesa, teman kerja, cuma bercanda. Namanya aneh ya, Tari? Hahaha, aku ikut tertawa. Tapi kali ini, tawa itu hanya di bibir, tidak sampai ke mata. Malamnya, aku membuka ponselku, bukan untuk mencari tahu, tapi untuk menulis sesuatu, agar hatiku tetap waras. Aku mengetik, jika rumah sudah tak lagi jadi tempat pulang, kemana aku harus mencari kehangatan? Tapi sebelum sempat kuposting, layar ponselku berkedip dan sebuah notifikasi masuk. Pesan dari nomor tak dikenal. Rati, jangan usik aku. Dia sudah bukan milikmu. Tanganku gemetar. Aku belum pernah merasa setakut ini seumur hidupku. Karena, entah kenapa, aku tahu pesan itu bukan dari manusia biasa. Kupandangi layar ponselku lama, berharap tulisan itu lenyap. Tapi tidak, pesan itu tetap di sana, menggantung di antara kenyataan dan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ratih, jangan usik aku. Dia sudah bukan milikmu. Jari-jariku gemetar. Aku coba menelusuri nomornya. Tidak terdaftar, tak ada foto profil, tak ada status. Hanya sebuah lingkaran kosong, seperti lubang tak berdasar di pikiranku. Aku menghapus pesan itu, berharap semuanya hanya mimpi. Tapi saat ponselku kuletakkan, aku menangkap bayangan samar di cermin ruang tamu. Seorang perempuan berdiri di belakangku, dengan rambut panjang terurai. Aku menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi dadaku terasa sesak. Seperti ada yang memperhatikanku sejak tadi. Hari-hari berikutnya berlalu seperti bayangan. Ardi semakin sering pulang malam. Alasannya selalu sama. Lembur, rapat, proyek. Tapi bahkan Dewi mulai bertanya, "Papa sekarang tinggal di rumah, kan?" Aku hanya tersenyum. Senyum yang dipaksakan di depan anakku. Meski hatiku remuk di dalam. Yang paling menyakitkan adalah senyuman Ardi dulu. Senyum itu ditujukan padaku, penuh cinta, penuh perhatian. Kini, senyum itu tetap ada tapi bukan untukku. Suatu malam, kami sedang duduk berdua menonton televisi. Film favorit kami diputar ulang, tapi Ardi malah sibuk dengan ponselnya. Ia tersenyum, lalu tertawa kecil. Aku menatapnya lama. "Lucu ya?" tanyaku datar. "Oh, iya. Ada video lucu di grup kantor," jawabnya sambil menyembunyikan layar. Aku hanya mengangguk, tapi perutku terasa seperti diremas dari dalam. Karena aku yakin, tak ada grup kantor yang bisa membuat seorang suami tersenyum selembut itu. Kecuali kalau yang mengirim adalah orang yang membuat hatinya bergetar. Malam itu, saat Ardi tidur, aku membuka lemari pakaiannya. Di bagian belakang, di balik tumpukan kemeja kerja, aku menemukan sesuatu. Sebuah kotak kecil, dibungkus rapi dengan pita biru.
Kubuka pelan. Isinya sehelai scarf sutra wangi melati dan sebuah kartu kecil bertuliskan, "Untuk Ardi, dari Tari, agar kamu selalu hangat meski tak bersamaku." Tanganku mencengkeram kotak itu erat. Jantungku berdegup keras. Telapak tanganku basah, bahkan kainnya masih hangat, seolah baru saja diletakkan di sana. Aku menutup kotaknya kembali, meletakkannya di tempat semula, lalu kembali ke tempat tidur. Diam-diam, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, sejak malam itu, aku tidak lagi berbagi rumah dengan suami yang sama. Dan lebih dari itu, aku tahu, aku tidak sendirian di rumah ini. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Entah kenapa, bayangan scarf beraroma melati itu terus tercium di hidungku. Seolah ada yang duduk di sudut kamar, menatapku dalam diam. Jam 2 dini hari, aku terbangun oleh suara bisikan. Pelan, sangat pelan. Seperti helaan napas yang berusaha membisikkan sebuah nama. "Tari." Aku sontak duduk. Mataku menyapu seluruh ruangan. Tapi Ardi masih tertidur lelap di sampingku. Dan suara itu, entah datang dari mana. Aku mencoba memejamkan mata lagi. Tapi tak lama kemudian, mimpi itu datang. Mimpi yang begitu nyata. Aku berdiri di taman kecil belakang rumah. Kabut menyelimuti pohon belimbing, tempat biasa Dewi bermain ayunan. Lalu, dari balik kabut, muncul sosok perempuan. Itu lagi, Tari. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan. Bola matanya kosong. Dan senyumnya masih sama. Senyum yang membuat kulitku merinding. Ia melangkah pelan ke arahku. Tak berkata apa-apa. Tapi saat dia sudah sangat dekat, aku bisa melihat lehernya. Ada bekas seperti lilitan. Bukan luka, tapi seperti bayangan sesuatu yang pernah menjeratnya. Lalu dia menyentuh perutku dan membisikkan, "Dia tak pernah mencintaiku seperti mencintaimu." Tapi aku tahu cara agar dia tak bisa kemana-mana. Aku terbangun dengan teriakan kecil tertahan di tenggorokan. Nafasku tercekat, tubuhku berkeringat. Kulihat Ardi masih tertidur, tapi aneh. Di dadanya, ada helai rambut panjang bukan milikku. Aku mulai goyah. Keesokan harinya, aku coba memberanikan diri bertanya, "Di, kamu kenal seseorang bernama Tari, kan?" Ardi tampak terkejut, tapi hanya sebentar. Lalu ia tertawa hamba. "Itu cuma teman lama." "Ratih, kenapa sih dia datang di mimpiku berkali-kali?" Jawabku perlahan. Ardi terdiam, tatapannya kosong sesaat. Lalu ia berkata, seperti membaca dari naskah yang sudah ia hafal, "Kamu kecapekan, jangan mikir aneh-aneh." Ya, tapi kalimat itu tak menghapus kecurigaanku. Justru malamnya, semua menjadi semakin jelas. Ketika aku mendengar suara tangis dari kamar mandi belakang. Tangis perempuan. Aku mendekat pelan, menyentuh kenop pintu, dan merasakan hawa dingin seperti menusuk ke tulang. Lalu suara itu berhenti. Perlahan aku buka pintu kamar mandi. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin ada embun samar yang membentuk satu kata, "Pergi." Aku mundur, menahan teriak yang nyaris pecah. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa yang mengusikku bukan hanya perempuan lain, tapi juga perempuan yang sudah tak lagi hidup di dunia ini. Keesokan paginya, aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi tangan ini gemetar saat mengaduk gula dalam teh Ardi. Mataku terus melirik pintu kamar mandi belakang. Takut suara tangis itu kembali. Saat Ardi pergi, aku memutuskan menyibukkan diri. Kucuci sprei, merapikan lemari, kusapu teras hingga ke taman belakang. Tapi saat aku hendak mengambil jemuran, langkahku terhenti di depan pohon belimbing. Ayunan kecil milik Dewi tergantung di sana, bergoyang pelan padahal tak ada angin. Aku menatapnya lama, lalu seperti tersihir, aku melangkah mendekat. Tali ayunannya tampak baru, padahal terakhir kulihat, tali itu sudah usang dan kusut. Kupandangi lebih dekat. Itu bukan tali biasa, itu kain sutra. Kain yang sama seperti scarf pemberian Tari. Tanganku gemetar, aku hampir terjatuh saat mundur. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kecil. Kutoleh Dewi berdiri di ambang pintu belakang. "Ma, tadi tante cantik yang suka melatih main ayunan." "Ya," tanyanya polos. Darahku terasa berhenti mengalir. Aku mendekatinya perlahan. "Tante siapa?" "Nah, Tante Tari." Namanya kayak yang mama sebut waktu mimpi itu. Dia bilang jangan takut. Dia cuma mau papa. Aku memeluk Dewi erat. Anakku tak boleh tahu bahwa apa yang dilihatnya bukan teman bermain, tapi arwah penasaran. Hari itu juga aku mendatangi sahabat lamaku, Maira. Kami sudah jarang bertemu sejak pindah ke kota berbeda. Tapi Maira kenal Ardi jauh sebelum aku mengenalnya. Kami bertemu di kafe kecil dekat sekolah Dewi.
Saat aku menyebut nama Tari, wajah Maira langsung berubah. Ratih, kamu serius menyebut nama itu? Aku mengangguk. Maira menarik napas panjang. Dulu, waktu kuliah, Ardi sempat dekat dengan Tari. Tapi hubungannya aneh. Tari jatuh cinta setengah mati. Tapi Ardi katanya cuma main-main. Aku terpaku. Mereka putus. Maira menatapku dengan ragu. Lalu berbisik, Tari meninggal. Gantung diri di kamar kosnya. 2 hari setelah Ardi tiba-tiba memutuskan semua komunikasi. Seketika semua serpihan kejadian aneh dalam rumahku seperti menyatu. Senyum Ardi yang berbeda, skarf wangi melati, tangis di kamar mandi, ayunan yang bergoyang sendiri, dan yang paling menyesakan, Ardi tidak pernah memberitahuku soal ini. Malamnya, aku menatap wajah suamiku yang sedang tertidur di ranjang. Begitu damai, begitu tenang, tapi entah kenapa, tepat di belakangnya, aku melihat bayangan rambut panjang melambai pelan. Aku membeku, tak berani berkedip. Rambut itu melambai perlahan seperti ditiup angin padahal jendela tertutup rapat. Ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kupalingkan wajah, dan ketika aku menatap kembali ke tempat bayangan itu muncul, tidak ada apa-apa, hanya dinding kosong. Tapi sejak malam itu, semuanya berubah. Setiap dini hari, tepat pukul 02,12, aku selalu terbangun, bukan karena mimpi, tapi karena suara langkah, pelan, teratur, menderap di lorong luar kamar, seolah seseorang atau sesuatu berjalan mondar-mandir. Menanti waktu yang tepat untuk masuk. Aku coba membangunkan Ardi, tapi setiap kali aku membuka mulut, suara itu berhenti. Dan saat ia membuka mata, semuanya sudah sunyi. Aku mulai merasa sendiri, dan saat kesendirian itu mencengkeramku semakin kuat, aku mengambil keputusan. Aku harus melawan. Esoknya, aku mencari bantuan ke seorang ustazah tua yang tinggal tak jauh dari kompleks rumah kami. Namanya Bu Mahani. Orang bilang, beliau sering membantu keluarga yang diganggu energi tak kasat mata. Ketika aku bercerita, Bu Mahani tak terkejut. Ia hanya menatapku dengan pandangan yang seolah sudah tahu. Perempuan itu belum selesai urusannya di dunia, tapi ia juga sudah terlalu jauh melanggar batas. Ucapnya pelan. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Kalau dia masih bisa muncul begitu jelas, berarti yang mengikatnya ke dunia ini sangat kuat. Dan ikatan itu biasanya adalah perasaan. Beliau menatapku dalam-dalam. Cinta? Tanyaku gemetar. Bisa cinta, bisa dendam. Tapi yang paling bahaya adalah jika dua-duanya tumbuh dalam waktu yang sama. Hari itu, Bu Mahani memberiku sebotol kecil air doa dan beberapa daun bidara. Aku disuruh menyiramkan air itu ke 4 sudut rumah dan membaca ayat perlindungan setiap malam. Aku melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan. Namun malam itu, ketika aku menuangkan air terakhir di sudut kamar tidur, lampu mendadak padam. Dan dari lorong, suara langkah itu kembali terdengar lebih keras, lebih cepat, dan lebih dekat. Aku memeluk Dewi Ratela. Ia menggeliat kecil, tapi tidak terbangun. Tiba-tiba, pintu kamar berderi terbuka sedikit demi sedikit. Aku menggenggam botol air doa, siap melemparnya. Tapi yang muncul bukan siapa-siapa, hanya angin dan selembar skarf sutra yang entah dari mana kini tergeletak tepat di ujung ranjangku. Wangi melati menyebar memenuhi kamar, dan di permukaannya tertulis dengan tinta merah samar, dia akan bersamaku, dengan sukarela atau dengan paksaan. Aku mematung, nafasku tercekat, tangan gemetar memegang skarf yang entah bagaimana bisa muncul di kamar kami. Tidak mungkin itu milikku, dan yang lebih tak mungkin itu bukan milik orang hidup. Pagi harinya, aku menyembunyikan skarf itu dalam plastik dan menyimpannya di dalam lemari dapur paling bawah. Aku tak ingin Dewi melihatnya. Tapi saat aku berbalik, aku mendapati Ardi sudah berdiri di ambang pintu dapur, menatapku tajam. Tatapan itu bukan tatapan Ardi yang selama ini aku kenal. Apa yang kamu buang tadi? Tanyanya dingin. Jantungku berdebah. Cuma kain lama, kotor. Ia mendekat, menatap mataku dalam. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut pada suamiku sendiri. Ia mencium tanganku seperti biasa sebelum berangkat kerja, tapi bukan dengan lembut seperti dulu. Sentuhannya kini terasa dingin, hambar, seolah tubuhnya ada di sini, tapi jiwanya milik orang lain. Hari demi hari, Ardi mulai berubah. Ia tak lagi pamit saat keluar rumah, tak lagi menyentuh makanan yang kubuat, tak lagi bertanya kabar Dewi, apalagi kabarku. Yang lebih menyeramkan, ia kini kerap berdiri menatap kosong ke arah jendela saat malam. Bahkan aku pernah menemukannya tengah malam berdiri di depan cermin kamar mandi, tersenyum sendiri sambil berbisik,
kamu lebih cantik dari Ratih. Saat kutanya siapa yang dimaksud, Ardi hanya tertawa kecil. Aku cuma mengigau. Tapi malam-malam berikutnya, ia mulai memanggil nama itu, Tari, berulang-ulang, dalam tidur, dalam bisikan. Bahkan saat makan, aku mencoba membicarakannya dengan Bu Mahani lagi. Kali ini beliau memandangku lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, Ratih, perempuan itu mulai menguasai suamimu. Ardi sedang digeser perlahan. Jika kamu diam saja, maka roh itu akan tinggal di tubuhnya. Dan yang kamu lihat nantinya bukan Ardi lagi. Aku terisak. Apa yang harus saya lakukan? Bu, tanyaku gemetah. Cari akar ikatannya. Cari tempat pertama kali roh itu menampakkan diri. Dan cari benda peninggalannya. Selama itu masih ada, dia akan terus datang. Aku pulang dengan dada yang makin sesak. Dan malam itu, aku mendapati sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Ardi sedang tidur di ruang tamu, memeluk sesuatu dengan erat di pelukannya. Sesuatu yang seharusnya sudah kukunci rapat dalam lemari dapur. Skarf Tari. Bukan hanya itu, di atas meja terbuka sebuah buku tua milik Ardi dari masa kuliah dan di dalamnya terselip foto Tari. Foto yang tampak sudah usang, tapi di baliknya tertulis tangan Tari sendiri. Kalau aku tak bisa hidup bersamamu, aku akan mati. Dan tetap bersamamu. Tanganku bergetar saat menyentuh foto itu. Kata-katanya seperti kutukan yang masih hidup, mengendap di udara, menusuk sampai ke dasar jiwaku. Aku menatap Ardi yang masih tertidur memeluk scarf itu, dan untuk sesaat, aku melihatnya seperti bukan dirinya lagi. Wajahnya tenang, tapi dingin. Senyum kecilnya justru membuat bulu kuduku merinding. Aku tahu saat itu, aku tidak bisa diam saja. Aku harus menyelamatkan Ardi. Harus. Malam itu, saat Ardi sudah benar-benar tertidur, aku diam-diam mengambil scarf dan foto itu. Kukunci kembali dalam laci dapur yang kini kubungkus dengan 7 lapis plastik dan aku tempelkan ayat-ayat pelindung yang diajarkan Bu Mahani. Aku duduk sendiri di ruang tamu, hanya lampu temaram yang menemani. Dan ketika jam menunjukkan pukul 02,12 langkah itu kembali. Tapi kali ini, tak hanya langkah. Dari lorong gelap menuju dapur, kulihat sosoknya muncul perlahan. Rambut panjang menutupi wajah, tubuh ramping melayang ringan, dan aroma melati menyebar. Kuat. Ia berdiri hanya beberapa langkah dariku. Aku ingin lari, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Dan saat ia mengangkat wajahnya, untuk pertama kalinya aku melihat mata Tari. Kosong, tapi menyimpan amarah yang terpendam begitu lama. Kau ingin memisahkan kami? Suaranya seperti bisikan dari sumur tua. Aku menelan ludah, menatap balik dengan seluruh keberanian yang tersisa. Aku hanya ingin Ardi kembali. Kembali seperti dulu. Itu saja. Tari tersenyum samar. Dia sudah membuat pilihan. Tapi kalau kau masih ingin merebutnya, maka kau harus datang ke tempat semuanya dimulai. Aku menahan napas. Apa maksudmu? Ia melayang mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dariku. Matanya berubah hitam legam, tak berujung. Kos selama itu belum tutup. Masih ada jejakku di sana. Tiba-tiba semuanya gelap. Nafasku tercekat. Dan saat sadar, aku sudah terbangun di pagi hari. Terbaring di sofa dengan mata sembab. Dewi sedang duduk di lantai, menggambar. Ku genggam tangannya erat. Seakan aku bisa kehilangan siapa saja kalau aku lengah. Hari itu, aku putuskan satu hal yang paling sulit. Aku harus ke kos lama Tari, ke tempat di mana ia mengakhiri hidupnya. Ke tempat terakhir cinta terlarang itu meninggalkan bekas. Maira membantuku mencari alamatnya. Butuh waktu, karena tempat itu berada di pinggir kota, nyaris terlupakan. Dan saat aku sampai di sana, jantungku seperti diremas. Bangunan tua berlantai 2 itu berdiri sunyi. Catnya mengelupas. Halaman dipenuhi daun kering. Seorang ibu penjaga membuka pintu. Saat ku sebut nama Tari, wajahnya langsung pucat. Kamarnya masih ada, di lantai 2. Tapi nggak ada yang mau nempatin sejak kejadian itu. Aku menelan ludah, mengangguk pelan. Langkahku menuju lantai atas seperti menembus 2 dunia. Antara masa lalu dan kenyataan yang belum berakhir. Di depan kamar Tari, aku berhenti. Pintu itu masih tertutup rapat. Tapi aku tahu, roh itu masih tinggal di sana, menungguku, menuntut sesuatu. Dengan tangan gemetar, aku putar kenop pintunya perlahan, berderit. Pintu itu terbuka sedikit demi sedikit, seolah menyambutku kembali ke masa yang ingin aku kubur dalam. Dan saat pintu terbuka penuh, bau bunga melati menyergap tajam. Kamar itu masih utuh, seakan waktu berhenti tepat setelah Tari meninggal. Spray biru tua yang mulai lusuh masih terpasang. Rak buku kecil penuh dengan catatan harian. Dan di atas,
Meja kecil di sudut ruangan sebuah bingkai foto Ardi. Muda dan tersenyum. Aku terisak. Aku tak pernah tahu mereka sedalam ini. Aku tak pernah tahu. Tari menyimpan semuanya dengan begitu lengkap dan penuh rasa. Tapi saat aku mendekat untuk menyentuh foto itu, lampu kamar mendadak mati. Angin dingin menyeruak dari balik jendela yang tertutup rapat. Dan dari bayang-bayang gelap itu, Tari muncul. Kali ini tak ada lagi samar, tak ada lagi setengah tampak. Ia berdiri sepenuhnya, dengan wajah putih pucat dan mata hitam legam yang menatap lurus ke dalam dadaku. Aku sudah menunggu. Bisiknya lirih. Kamu yang mengambilnya dariku. Kamu yang harus mengembalikannya. Aku tak pernah mengambil apapun darimu. Kataku berusaha tegar. Kau sudah mati. Tari, Ardi sudah menjadi suamiku. Kami punya anak. Kami punya kehidupan. Dan aku punya janji yang belum ditepati. Ia mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya mengalir sesuatu seperti asap hitam yang melilit udara di sekitarnya. Dia berjanji akan menikahiku. Tapi dia memilihmu. Dia bilang dia mencintaiku. Tapi dia melupakanku. Tapi itu sudah berlalu. Kau tak bisa hidup di masa lalu selamanya. Tari menatapku dengan tatapan getir. Kau tak tahu apa rasanya mati dengan luka yang tak pernah sembuh. Aku terdorong mundur. Tapi tubuhku seperti ditahan sesuatu. Dan di saat itulah pilihan itu muncul. Tari mengarahkan tangannya padaku dan berbisik, serahkan Ardi. Dan aku akan pergi. Biarkan jiwanya bersamaku. Maka keluargamu akan aman. Mataku terbelalak. Apa maksudnya? Mengorbankan Ardi? Membiarkannya kehilangan jiwanya demi keselamatan Dewi dan hidup kami? Atau aku bisa memilih satu jalan terakhir yang lebih berat, membebaskan jiwa Tari sepenuhnya dengan mengungkap kebenaran masa lalu yang selama ini disembunyikan Ardi, bahkan dariku. Aku menatap Tari dalam-dalam. Kalau aku bisa menunjukkan padamu bahwa Ardi tak pernah berniat menyakitimu, kalau aku bisa temukan alasan sebenarnya kau meninggal, akankah kau pergi dengan tenang? Tari diam, tatapannya lembut, meski masih tajam. Kalau itu benar, maka ikatanku akan terputus. Aku menarik nafas panjang. Maka inilah jalanku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Ardi dan Tari. Aku harus buka kembali masa lalu yang suamiku kubur rapat-rapat. Dan itu berarti aku harus menghadapi satu orang terakhir yang mungkin tahu segalanya. Ibu kandung Ardi. Pagi itu, aku berdiri di depan pagar rumah tua yang sudah lama tak dikunjungi. Rumah ibu mertua, tempat di mana segala kenangan masa kecil Ardi tersimpan. Sekaligus tempat yang terasa dingin setiap kali aku datang. Ibu Ardi membuka pintu dengan raut terkejut. Ratih, tumben kamu datang sendiri. Ardi mana? Aku tersenyum. Kaku, saya butuh bicara. Bu, tentang masa lalunya. Kami duduk di ruang tamu yang sepi. Udara terasa berat. Aku menggenggam secangkir teh hangat. Tapi tangan ini dingin. Saya tahu ini mungkin sulit, kataku pelan. Tapi saya butuh tahu. Bu, siapa sebenarnya Tari? Wajah ibu langsung berubah, tegang, sorot matanya redup. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkan cangkirnya dengan pelan. Ardi hampir menikahi Tari. Hatiku mencelos, meski aku pernah menduga. Mendengarnya langsung dari ibu kandung Ardi membuat dadaku terasa sesak. Mereka sudah lama kenal. Dari SMA, Tari anak pintar, sopan, dan dulu keluarganya dekat dengan kami. Tapi saat mereka kuliah, semuanya berubah. Berubah bagaimana? Tanyaku. Ibu menunduk, menatap jarinya sendiri. Tari jadi posesif, mudah curiga, bahkan seling mengancam akan bunuh diri kalau Ardi ingin putus. Ardi sempat bertahan karena kasihan, tapi akhirnya ia bilang ingin mengakhiri semuanya. Aku menggigit bibir, dan Tari meninggal. Ibu mengangguk pelan. Beberapa hari setelah Ardi benar-benar memutuskan hubungan, kami dikabari Tari ditemukan di kamarnya. Dia gantung diri. Tangisku pecah, bukan karena Tari, tapi karena aku tahu suamiku menyimpan beban sebesar ini sendiri selama bertahun-tahun. Kenapa Ardi tidak pernah cerita? Ibu menatapku lama, karena dia merasa bersalah. Ratih, terlalu bersalah. Ia kira kalau ia bercerita, kamu akan meninggalkannya. Aku menggeleng kuat. Saya mencintai Ardi, Bu, dan justru karena cinta itu, saya tidak akan membiarkan roh Tari mengikatnya seumur hidup. Ibu menarik napas dalam, lalu ia berdiri, membuka lemari kecil di pojok ruangan, dan mengambil sebuah kotak tua. Ini semua surat dari Tari yang dulu sempat Ardi simpan. Kami pikir sudah kami bakar, tapi satu bundel ini masih ada. Aku menerima kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, lusinan kertas surat yang ditulis tangan penuh kalimat rindu, harapan, dan kemarahan. Tapi yang paling mencolok, ada satu surat terakhir, belum pernah dibuka, masih tersegel.
dengan tulisan goyah. Untuk Ardi, jika kau baca ini, berarti aku sudah tidak ada. Air mataku jatuh saat memegangnya. Malam itu, aku duduk di meja ruang kerja. Aku tahu, membuka surat ini bisa mengakhiri segalanya atau menghancurkan semua. Tapi ini pilihanku. Ku peluk surat itu erat dan ku bisikan dalam hati, Tari, ini akhir dari cerita kalian dan awal dari kelegaan untuk kita semua. Lalu perlahan, kukira sobek segelnya. Surat itu bergetar di tanganku, seolah masih mengandung energi dari jiwa yang menulisnya. Aroma kertas tua dan samar melati menyesakkan dadaku, membuatku harus menarik napas panjang sebelum mulai membaca. Tulisan tangan Tari nyaris tak terbaca. Goyah, seperti ditulis sambil menangis. Untuk Ardi, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Dan itu bukan sepenuhnya salahmu. Tapi bukan juga salahku. Aku hanya ingin dicintai, seperti perempuan lain yang ingin merasa dipilih, dihargai, dianggap cukup. Tangisku mulai jatuh tanpa bisa kubendung. Surat itu bukan hanya pesan terakhir, tapi jeritan jiwa yang terhempas, tak didengar siapa-siapa. Aku tahu kamu mencintaiku dulu, tapi cinta itu berubah. Dan saat kamu bilang kamu memilih perempuan lain, aku tahu aku kalah. Tapi hatiku tidak siap kalah. Ardi, kalah darimu, dari dia, dari kehidupan. Jadi malam itu, aku hanya ingin kau tahu, kalau aku pergi, aku tak benar-benar pergi. Aku hanya bergeser ke sisi lain, menunggumu. Tanganku bergetar hebat. Ada emosi yang tak bisa kugambarkan antara iba, takut, dan terluka. Tapi bagian terakhir surat itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Kalau aku tak bisa bersamamu dalam hidup, maka aku akan bersamamu dalam kematian. Aku akan tunggu kau dalam sunyi, di sisi ranjangmu, sampai kau sadar bahwa aku tak pernah benar-benar pergi. Tapi jika suatu hari, seseorang membaca surat ini dan benar-benar memahami aku dan memaafkanku, maka aku akan tahu waktuku sudah selesai dan aku akan pergi dengan tenang. Tari, aku menutup surat itu dengan air mata yang membanjir. Seketika itu pula, lampu di ruang kerja berkedip-kedip. Udara di sekelilingku menjadi dingin. Dan di sudut ruangan, samar, aku melihat sosok itu lagi, Tari. Tapi kali ini, ia tak melayang. Ia berdiri diam. Rambutnya tersibak angin pelan. Wajahnya tak lagi menyeramkan. Justru lembut. Seperti gadis muda yang patah hati. Bukan arwah pendendam. Aku berdiri, menatapnya lurus. Maafkan kami, Tari. Maafkan Ardi. Dan maafkan aku. Cintamu itu nyata, tapi kamu tak sendiri. Kami tahu sekarang, dan kamu boleh pergi. Sosok itu tak menjawab, tapi ia menatapku dengan mata yang untuk pertama kalinya berair. Lalu, perlahan, tubuhnya memudar dalam cahaya lembut. Aroma melati yang biasanya menusuk, berubah menjadi harum yang menghangatkan hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa tidur dengan tenang. Tak ada langkah, tak ada bisikan, tak ada bayangan di sudut kamar. Tari telah pergi. Kalimat itu berputar di kepalaku sepanjang pagi, seperti lagu yang ingin terus ku dengar ulang-ulang. Bukan karena aku merindukannya, tapi karena aku masih belum percaya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rumah ini benar-benar terasa hidup kembali. Dewi berlarian di halaman belakang dengan tawa lepas. Adi duduk di ruang tamu, menonton televisi sambil sesekali melirik ke arahku. Ada ketenangan baru dalam caranya menatapku. Dan aku akhirnya bisa memandangi cermin tanpa melihat bayangan lain di belakangku. Tak ada langkah kaki tengah malam. Tak ada suara derit pintu tanpa sebab. Tak ada bunga melati yang tiba-tiba bermunculan di kamar tidur. Kami, hidup, kembali terasa milik kami. Namun begitu, di sela kedamaian ini, ada satu pertanyaan kecil yang masih menggantung seperti tirai setengah terbuka. Kenapa baru sekarang Tari pergi? Aku duduk di meja makan, menatap kotak surat yang masih tersimpan. Rapi, surat Tari sudah kubakar tadi pagi sebagai simbol pelepasan. Tapi satu benda masih tertinggal di dalam kotak. Sebuah liontin perak. Aku membuka liontin itu, dan di dalamnya ada foto kecil Ardi dan Tari tersenyum di bawah pohon rindang. Di belakang liontin itu terukir kata-kata halus, sampai ajal memisahkan kita. Tapi tidak setelahnya. Aku menelan ludah. Apakah ini sisa pengikat terakhir jua Tari? Ataukah hanya kenangan yang tak ingin hilang begitu saja? Saat aku kembali ke kamar dan meletakkan liontin itu di meja rias, Ardi muncul di belakangku. Kamu masih simpan itu? Tanyanya. Suaranya tenang tapi penuh arti. Aku mengangguk. Aku rasa ini milik masa lalu. Tapi masa lalu yang ingin dikenang dengan damai, bukan ditakuti.
Ardi menggenggam tanganku. Aku minta maaf, Ratih, karena tidak pernah cerita tentang Tari, karena menyimpannya sendiri. Aku menghela napas. Kamu hanya manusia, dan aku juga. Tapi sekarang kita tahu, satu-satunya jalan menghadapi masa lalu adalah dengan menatapnya langsung, bukan menyembunyikannya. Kami berpelukan lama, tak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Karena untuk pertama kalinya, cinta kami berdiri tanpa bayangan. Tapi malam itu, saat aku mematikan lampu kamar dan bersiap tidur, aku sempat menoleh ke cermin. Tak ada siapa-siapa, tapi entah mengapa, aku tersenyum kecil dan membisikkan pelan. Terima kasih, Tari, karena kau akhirnya memilih untuk pergi. Tapi siapa sangka, setelah kalimat itu meluncur dari bibirku dengan penuh kelegaan, besok paginya aku justru menemukan sesuatu yang membuat langkahku terhenti di ambang pintu kamar. Di lantai, tepat di bawah meja rias tempat liontin itu kusimpan, ada setangkai melati segar. Aku mematung, bunga itu tidak ada semalam. Aku yakin, benar, semua pintu dan jendela terkunci, tidak ada yang masuk. Ardi juga tidak mungkin meletakkannya, dia bahkan sudah membenci aroma melati karena terlalu mengingatkannya pada malam-malam mencekam itu. Aku mengambil bunga itu dengan gemetar, bau harumnya lembut, tapi menyusup sampai ke hati. Apa ini hanya kebetulan? Ataukah Tari ingin menyampaikan sesuatu lagi? Hari itu aku kembali menjalani rutinitas, tapi tak ada yang terasa benar-benar biasa. Kopi yang biasanya terasa hangat kini hambar. Langkah kaki Dewi yang ceria pun terasa seperti gema jauh yang tak bisa kuraih. Dan malamnya, sebelum tidur, aku memutuskan untuk menyimpan liontin Tari di kotak terkunci, jauh di lemari bawah. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin menandai bahwa kenangan pun harus tahu batas. Tapi begitu aku menutup lemari, aku melihat satu benda lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah lembar foto Polaroid lama jatuh di pojok lantai. Aku mengambilnya. Foto itu buram, warnanya memudar, tapi di dalamnya ada sosok Tari masih muda, masih ceria berdiri di depan rumah yang sangat mirip dengan rumah kami sekarang. Aku tercekat. Tidak, ini tidak mungkin. Keesokan harinya, aku langsung menemui Ibu Ardi. Bu, boleh saya tanya sesuatu yang sangat penting? Ibu mengangguk, walau bingung. Apakah dulu Tari pernah tinggal di rumah yang sekarang kami tempati? Wajah ibu langsung berubah pucat. Ia menarik napas lama, lalu berkata pelan, rumah itu dulunya milik pamannya Tari. Dia sering main ke sana sejak kecil, bahkan sempat tinggal beberapa bulan setelah orang tuanya bercerai. Aku menggigit bibir. Jeti, Tari tak hanya mengingat Ardi, ia juga mengingat rumah ini. Rumah ini adalah bagian dari kenangan terakhirnya. Itulah sebabnya dia tetap bertahan, bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena di rumah inilah semua rasa cintanya pernah hidup dan berakhir. Dan mungkin setangkai melati itu bukan ancaman, tapi perpisahan yang sungguh-sungguh. Malam itu, aku berdiri di taman belakang. Di sana, aku menanam bunga melati, satu pohon kecil, sebagai penghormatan, sebagai penutup. Tenanglah di sana, Tari. Aku akan menjaga yang dulu kau cintai, bukan karena kau musuhku, tapi karena kita sama-sama perempuan yang pernah berharap. Dan untuk pertama kalinya, angin malam terasa mengusap pipiku dengan hangat. Itu bukan hembusan biasa, angin itu membawa damai. Seolah seseorang di tempat yang jauh atau di dimensi yang berbeda telah menerima ucapanku, dan akhirnya memilih untuk benar-benar pergi. Esok harinya, saat aku membuka jendela kamar, sinar matahari masuk begitu lembut, bukan terik yang menyilaukan, tapi cahaya yang menenangkan, seperti pelukan dari semesta. Pohon melati kecil yang kutanam malam tadi tampak segar, daunnya berkilau oleh embun, dan bunga pertamanya mekar. Hanya satu, tapi cukup untuk membuatku diam sejenak dan menangis perlahan. Ternyata benar, melepaskan tak selalu tentang melupakan. Terkadang, melepaskan justru tentang mengingat dengan cara yang lebih baik. Beberapa minggu berlalu, hidup kami perlahan kembali normal. Dewi mulai masuk sekolah tanpa mimpi buruk. Ardi lebih jujur dan terbuka, lebih sering tertawa, lebih sering menggenggam tanganku di malam hari, seolah ingin berkata, aku tak akan menyembunyikan apa-apa lagi. Dan aku bukan Rati yang dulu. Bukan hanya karena pernah dihantui arwah pelakor, tapi karena aku pernah melihat betapa besar kekuatan cinta yang tak terselesaikan. Suatu sore, aku menulis di buku harianku, Tari bukan hantu. Ia hanyalah perempuan yang kehilangan arah di tengah luka dan cinta yang tak terbalas. Ia pernah mencinta dengan sepenuh hati dan terluka dengan sepenuh jiwa. Aku menutup buku itu dan tersenyum. Kini aku mengerti bahwa bukan Ardi yang benar-benar ditarik kembali oleh masa lalunya,
tapi kenangan yang belum sempat dimakamkan dengan doa dan pengertian. Hari ini, rumah kami benar-benar hidup. Tak ada bayangan, tak ada bunga yang muncul sendiri, tak ada langkah di malam hari. Hanya tawa Dewi, pelukan Ardi, dan damai yang tumbuh dari pohon melati kecil di taman belakang. Dan setiap kali aku melewati pohon itu, aku akan berbisik, "Terima kasih, Tari, karena lewat ceritamu, aku belajar cara mencintai yang lebih dalam, tanpa dendam, tanpa takut, tanpa perlu menang sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya memberi ketegangan dan emosi, tapi juga makna, bahwa tak semua arwah datang untuk menakut-nakuti. Kadang, mereka hanya ingin didengarkan dan dimengerti. Kalau kamu tonton sampai selesai, berarti kamu suka banget sama konten cerita horor kayak gini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Kamu juga bisa request cerita baru di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di cerita horor yang lebih seru dan lebih seram berikutnya.